Fenomena sosiologi merujuk pada gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial atau ilmu sosial. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Fenomena sosial ini dapat dipicu oleh berbagai faktor dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Fenomena sosialisasi di lingkungan sekolah. Fenomena sosialisasi di lingkungan sekolah mencakup berbagai aspek yang terjadi dalam kehidupan sosial di sekolah. Sosialisasi di sekolah merupakan proses belajar dan beradaptasi siswa dengan lingkungan sekolah, teman sebaya, dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh fenomena sosialisasi di lingkungan sekolah. Pembentukan karakter siswa. Sekolah memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan karakter siswa. Selain pendidikan formal, sekolah juga menjadi tempat sosialisasi dan pengembangan karakter siswa. Interaksi antara siswa dan guru. Sosialisasi di lingkungan sekolah melibatkan interaksi antara siswa dan guru. Guru berperan dalam memperkenalkan siswa dengan lingkungan di luar keluarga seperti lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Hubungan sosial antara siswa. Sosialisasi di lingkungan sekolah juga melibatkan hubungan sosial antara siswa. Melalui sosialisasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan interpersonal, membangun hubungan sosial, dan merasakan kebersamaan di lingkungan sekolah. Nilai-nilai dan norma. Sosialisasi di lingkungan sekolah juga melibatkan pembelajaran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di sekolah. Sekolah berperan dalam menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab kepada siswa. Contoh kegiatan sosialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah antara lain kegiatan belajar mengajar. Interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu bentuk sosialisasi di sekolah. Guru berperan dalam menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai kepada siswa. Interaksi dengan teman sebaya. Interaksi antar siswa dengan teman sebayanya juga merupakan bagian dari proses sosialisasi di sekolah. Melalui interaksi ini, siswa dapat mempelajari nilai dan norma baru serta belajar bekerja sama, bermain, dan bercanda bersama. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti klub, organisasi, ataupun tim olahraga di sekolah juga dapat menjadi sarana sosialisasi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki minat dan hobi yang sama. Kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti di sekolah juga dapat menjadi momen sosialisasi siswa bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah atau melakukan kegiatan lain yang melibatkan kerjasama dan interaksi antar siswa. Fenomena penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Fenomena penyesuaian diri di lingkungan sekolah adalah proses di mana siswa beradaptasi dengan berbagai aspek lingkungan sekolah, termasuk aspek sosial, akademik, emosional, dan fisik. Penyesuaian diri ini mencakup penyesuaian sosial. Siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru dan staf sekolah, membangun hubungan positif, dan mengikuti aturan serta norma sosial di sekolah. Penyesuaian akademik. Siswa menyesuaikan diri dengan kurikulum, metode pengajaran, dan tuntutan akademik seperti tugas dan ujian. Mereka mengembangkan strategi belajar yang efektif dan mengelola waktu dengan baik. Penyesuaian emosional. Siswa mengelola emosi mereka, mengatasi stres, dan membangun rasa percaya diri mereka, belajar, mengenali, dan mengontrol perasaan mereka dalam situasi sekolah yang berbeda.
Penyesuaian lingkungan fisik. Siswa merasa nyaman dan terbiasa dengan fasilitas dan ruang kelas di sekolah, memahami tata letak sekolah, dan mengikuti aturan yang berlaku. Penyesuaian diri yang baik di sekolah membantu siswa meraih keberhasilan akademik dan kesejahteraan sosial serta emosional. Dukungan dari keluarga, kebijakan sekolah yang ramah siswa, dan karakteristik pribadi siswa memainkan peran penting dalam proses penyesuaian ini. Gap, sosialisasi, dan penyesuaian diri. Gap dalam sosialisasi dan penyesuaian diri dapat dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pendidikan harus bersifat tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi gap antara teori dan implementasi. Beberapa contohnya sebagai berikut. Kesenjangan dalam metode pengajaran. Meski Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang mengutamakan kebebasan dan kemandirian siswa, banyak sekolah masih menggunakan metode pengajaran yang kaku dan otoriter, yang dapat menghambat proses sosialisasi yang sehat. Kesenjangan dalam fasilitas dan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah yang lebih tinggi. Kesenjangan dalam dukungan psikologis. Dukungan psikologis yang kurang memadai dari sekolah dan keluarga dapat menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian diri siswa, terutama dalam mengatasi tekanan akademis dan sosial. Dengan memahami fenomena-fenomena ini, sekolah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan dalam sosialisasi dan penyesuaian diri, seperti menerapkan metode pengajaran yang lebih inklusif, menyediakan dukungan psikologis, dan memastikan akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan. Fenomena budaya-budaya belajar. Fenomena antropologi mengenai budaya belajar di sekolah melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran. Beberapa fenomena yang terjadi dalam konteks ini antara lain perbedaan budaya belajar. Setiap siswa membawa nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang berbeda ke dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi dengan guru dan teman sekelas, serta memahami materi pelajaran. Misalnya, perbedaan preferensi belajar antara siswa individualis dan siswa kolektivis dapat mempengaruhi dinamika kelas dan strategi pembelajaran yang efektif. Peran guru dalam membentuk budaya belajar. Guru memiliki peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan praktik belajar yang ada di kelas. Gaya pengajaran, interaksi dengan siswa, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat mempengaruhi budaya belajar yang terbentuk di kelas. Pengaruh lingkungan fisik sekolah. Desain ruang kelas, fasilitas, dan tata letak sekolah dapat mempengaruhi interaksi sosial antara siswa dan guru, serta mempengaruhi motivasi dan konsentrasi siswa dalam belajar. Dalam memahami fenomena antropologi mengenai budaya belajar di sekolah, penting untuk mengakui bahwa budaya belajar adalah konstruksi sosial yang terbentuk oleh interaksi antara individu, kelompok, dan lingkungan. Budaya belajar dapat berbeda-beda antara sekolah, kelas, dan bahkan individu siswa. Oleh karena itu, pemahaman antropologi dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dan menghargai keanekaragaman budaya belajar yang ada di sekolah. Adapun gap mengenai budaya-budaya belajar dikemukakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Prof. Dr. Haji Abdul Malik Fajar. Dalam pandangannya, terdapat beberapa gap atau kesenjangan dalam budaya belajar di Indonesia yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan. Abdul Malik Fajar menyoroti adanya ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak anak di pedesaan yang masih sulit mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata. Dia juga menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Sekolah-sekolah di kota besar cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu budaya belajar yang kurang mendukung. Malik Fajar juga mengkritik budaya belajar di Indonesia yang seringkali masih berfokus pada hafalan daripada pemahaman dan penerapan pengetahuan. Hal ini menyebabkan siswa kurang mampu berpikir kritis dan kreatif. Kesenjangan teknologi. Malik Fajar juga menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan teknologi dalam pendidikan. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas di beberapa daerah, padahal teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam proses pembelajaran. Dengan memahami dan mengatasi kesenjangan-kesenjangan ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan lebih merata, sehingga setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.